اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
enaknya lanjut apa minum? Lanjut apa makan Bu? Lihat capek kita soalnya dari awal. Ya, alhamdulillah yang kami hormati, kami muliakan para kiai, para ustaz, para hujjaj, dan kami banggakan segenap pengurus DKM Masjid Ar-Raudhah Citra Garden BMW, ya, dan segenap panitia peringatan hari lahir baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita doakan mudah-mudahan perjuangan dan pengorbanan mereka dicatat oleh Allah sebagai bukti kecintaan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa aparatur pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh orang tua kita Bapak DPD, ya, Kecamatan Kramat Watu atau Kabupaten Serang. Mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya hadirin hadirat, mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi saksi bahwa kita layak diakui sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan tidak ada yang keluar dari masjid ini melainkan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari masjid ini melainkan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Tidak ada yang keluar dari masjid ini melainkan Allah angkat setiap kesulitan dalam hidupnya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan umat pilihan daripada umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita berkumpul di tempat yang baik, di tempat yang berkah, dalam rangka berbahagia memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan judulnya nggak ada, judulnya lewat WA. Jadi panitia meminta bagaimana kiat-kiat menjaga keistiqomahan kita terhadap cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mau cinta? Seseorang akan mencintai sesuatu kalau dia sudah mengenal sesuatu itu. Bu, bertanya, ibu kenal Nabi Muhammad? Ibu kenal Nabi Muhammad enggak? Kenalannya di mana? Ya, bapak-bapak kenal Nabi Muhammad? Mustahil seseorang bisa mencintai seseorang kalau dia tidak mengenal. Lalu siapa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Dikatakan Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Adhiyah. Nabi Muhammad adalah penghulunya para nabi, lebih hebat daripada 124.000 nabi. 124.000 nabi paling mulia, lebih hebat daripada 13 rasul. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita berkumpul dalam rangka mengenal, mencari tahu, mengenal siapa kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkumpul berbahagia di malam ini memperingati Maulid Nabi. Ada Maulid, ada Maulud. Kalau Maulid itu menerangkan tentang waktu dilahirkan. Kalau Maulud adalah anak yang dilahirkan. Makanya dalam juga dikatakan walau anna amilna kulla yaumin li ahmad maulidan qad kana wajib. Andai kata Maulid Nabi atau membaca sirah perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW itu dilakukan setiap hari, maka itu adalah kewajiban. Kenapa dianggap kewajiban? Karena kita mencintai Nabi adalah kewajiban. Kita mengenal Nabi adalah kewajiban. Karena kita tidak akan pernah tahu apa itu agama Islam kalau tanpa adanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada malam ini kita memperingati Maulid Nabi sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Nabi tidak perlu bagi dalil. Sebagaimana bapak-bapak mencintai istrinya, sebagaimana bapak-bapak mencintai anaknya. Apakah perlu bapak ketika bapak bilang saya cinta istri saya cinta anak saya, perlu dihadirkan dalilnya? Begitupun kita mencintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai
Rasulullah SAW tidak memerlukan dalil, sebagaimana baginda Rasulullah SAW sudah merindukan kita, sudah mencintai kita jauh sebelum kita ada di tubuh. Sebagaimana Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Al-Ihtimal Haul Maulid Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ya, al-hubbi Rasulullah SAW la yuntajimu fihi dalil wasyar, bahwasanya mencintai Nabi Muhammad SAW itu tidak memerlukan dalil dan syarat, sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW mencintai kita umatnya. Bapak Ibu tahu bahwa Rasul dulu pernah mengenang, memanggil, merindukan kita. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat, Rasul berkata, "Usbudullah di ikhwan." Kata Rasul, betapa rindunya hati ini kepada saudara. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, laisa bi ikhwan." Apakah kami bukan saudara? La, kata Nabi. Antum ashab, kalian sahabat juga. Lalu siapa yang dimaksud saudara? Yang dimaksud saudara itu kata Rasul adalah orang yang hidup setelahku walam yarah wa adim. Orang yang hidup setelahku kata Rasul, tapi dia mengimaniku walaupun dia tidak pernah melihatku. Jadi kita semua sudah dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kita tidak mencintai Nabi kita Muhammad? Rasulullah SAW mengatakan, "Manabiri an-shimalil kursi wa manabiri Ibrahim hulidu an yaminil kursi." Kata Nabi, mimbarnya Rasulullah SAW itu ada di sebelah kirinya arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mimbarnya Nabi Ibrahim alaihissalam ada di sebelah kanannya arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui, yang namanya neraka itu ada di sebelah kirinya arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi memilih ada di sebelah kiri? Karena kata Nabi, Allah la ardu wahidatin min ummati ayyatullahi. Karena kata Nabi, demi Allah, saya tidak akan pernah ridho satu pun di antara umatku yang masuk ke dalam nerakanya Allah. So, inilah bukti kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Terus lalu kenapa kita tidak bisa mencintai Nabi Muhammad? Kenapa kita tidak gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah, wahai Muhammad, bi fadlillah, demi fadl Allah, demi keutamaan yang Allah berikan. Para ulama tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan fadl Allah adalah, ada yang mengatakan ini agama, ada yang juga mengatakan ilmu. Wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dan dengan rahmat Allah maka kita layak bergembira. Kita layak bergembira ketika Allah berikan kita akidah, hidayah, keimanan kepada Allah, diberikan ilmu oleh Allah, dan kita juga harus bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan rahmat? Karena Allah menjelaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Jadi diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke bumi ini adalah membawa rahmat. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Wallahi ana basim Allahu yu'ti." Demi Allah, kata Rasul, aku ini pembagi rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam ini mendapatkan bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan oleh lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, tidak ada yang benci dengan kelahiran Nabi Muhammad, melainkan iblis itu pernah menjerit dua kali. Iblis pernah menjerit dua kali. Yang pertama ketika dia diusir, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ketika dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi kalau ada orang yang kalau datang bulan Maulid terus tidak enak hati, rusing, bukannya ditekuk 4 sampai 6, berarti itu nggak bilang saya nggak bilang.
Iya. Enggak di sini bu, enggak di sini di Solo. Jauh di Solo. Cuma pelarian dari sini. Ya. Itu kenapa kita harus cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena dalam hidup kita yang layak dicontoh oleh kita, yang layak dijadikan panutan oleh kita, tidak lain tidak bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah datang kepada kalian fi Rasulillah, laqad kana, telah ada fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun, contoh hasanah yang baik. Allah menghadirkan contoh untuk kita, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia bukan? Manusia. Bapak manusia bukan? Manusia kasar apa halus? Manusia kasar. Karena kalau manusia halus berarti sudah jadi makhluk halus. Jadi wajar kalau orang itu manusia itu ada kasarnya dikit, nggak apa-apa, karena masih manusia. Kalau sudah halus begitu mengerikan. Malam-malam gentayangan halus ini mengerikan, jadi bisa merusak rumah tangga. Ya. Kenapa? Kita diberikan contohnya manusia karena kita manusia. Lah kita manusia kalau dikasih contohnya malaikat nggak nyambung, bu, malaikat itu nggak bayar duit. Makanya kita dikasih contohnya manusia, Pak. Malaikat nggak bayar wadon. Dia gitu ya. Makanya kita dikasih contoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mencontoh manusia. Tapi Nabi Muhammad walaupun manusia bukan manusia biasa. Dikatakan basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad manusia, tapi bukan manusia biasa. Lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi sajidan syakiran hamidan ka'annahu badrun tamam. Rasul lahir itu ke dunia posisinya langsung sujud, sajidan sujud, syakiran bersyukur kepada Allah, hamidan dan memuji Allah. Nah kita rojol oleh. Makanya Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan manusia biasa. Sama Nabi lapar, kita tidak lapar. Pernah suatu ketika baginda Rasulullah SAW itu imamin sholat, sahabatnya di belakangnya dengar, ini kok ada bunyi kerak, gitu ya? Ada bunyi kerak. Dikira para sahabat itu adalah bunyi tulang. Bunyi tulangnya Nabi itu apa? Bersenggolan. Akhirnya hal ini sampai kepada sahabat Umar bin Khattab. Didatangi rumahnya Nabi Muhammad SAW. Walau dakhala ala baiti Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'at fi hawdihi la wajada fiha syai'. Ketika sahabat Umar masuk ke rumahnya Nabi, enggak nemuin apa-apa kecuali hanya apa? Hanya pelepah korma untuk tidurnya Nabi dan wadah air yang ada di pojok kamarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar Umar menangis. Ini Rasulullah manusia terbaik di muka bumi, rajanya manusia, pemimpinnya para rasul, pemimpinnya manusia, tapi di rumahnya tidak ada apa-apa. Coba lihat rumah kita Pak, ya, kasurnya spring bed, ya, letuk dikit ganti, ya kan, kamarnya ber AC, TV-nya segede gambreng. Apa kita sudah mencontoh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ditanya sama Umar bin Khattab, ya Rasulullah, malaki ya Rasulullah, alam masalah khabar biarkan Allah menajari menurut ya Rasul, ada apa? Aku mendengar sahabat katanya engkau sakit. Dibuka sama Rasul bajunya. Begitu dibuka ternyata di dalam badannya Rasul ada apa? Ada batu. Jadi Umar bin Khattab menangis, ya Rasulullah, karena aku lapar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah kenyang dalam makan. Kalau Nabi itu makannya berhenti sebelum kenyang, makan setelah
kita berhenti setelah habis makanan baru berhenti kalau kita. Kalau lama tuh. Lalu ditanya sama Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kenapa engkau nggak minta makanan kepada kami? Kalau engkau minta makanan kepada kami sanggup memberikan makanan yang enak-enak. Kata Rasulullah, tidak kata Rasulullah. Kenapa? Karena aku takut umat setelahku nanti mengalami kelaparan. Maka ini adalah riyadhahnya Rasul, tirakannya baginda Rasul untuk kita semua supaya kita tidak mengalami kelaparan di dunia maupun di akhirat. Lalu harus apa lagi kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Nabi cinta kepada kita, Nabi perjuangkan kepada kita. Ini Rasul manusia, lapar dia lapar. Tapi perbedaannya dengan kita itu tadi. Rasul manusia, Rasul meludah, kita juga meludah. Bapak suka meludah? Rasul juga meludah. Cuma ludahnya Rasul dengan ludah kita beda. Ya Pak? Digambarkan oleh ulama bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jarang meludah jatuh ke tanah. Kalau Rasul itu jarang meludahnya jatuh ke tanah. Kenapa? Karena para sahabat di sekitarnya kalau Rasul mau meludah, nampanin ludahnya Rasul dengan tangan. Bapak siap nampanin ludah saya? Ibu-ibu, kalau ada ibu standar, ibu-ibu jamaah pengajian, saya meludah tampanin ludah saya, enggak Bu? Kalau para sahabat, ya, ketika Rasul meludah, wadulu ala asad. Setelah menerima ludahnya Rasul, dioles-oleskan ke bajunya. Ada yang belum menerima. Kalau kita kan, jangankan orang lain, coba istri bapak luka, terus bapak meludahin ludah, kira-kira gimana? Amin. Ya begitu Bu ya. Bu kalau luka mau diludahin sama suaminya mau nggak Bu? Oh enggak. Apalagi orang. Itu ludahnya Rasul itu jadi obat. Ketika peristiwa Mi'raj baginda Rasulullah SAW sama sahabat Abu Bakar Siddiq. Ketika itu sahabat Abu Bakar dibersihin dua dulu. Takut nanti Rasulullah SAW kalau belum dibersihin duanya apa? Tahunya sahabat Abu Bakar itu tangannya digigit kalajengking. Digigit kalajengking, nggak main-main Bu, kalajengking Arab. Bukan kalajengking bahasa Arab. Ini kalajengking Arab ini luar biasa. Yang namanya Arab itu kadal aja jadi obat. Ada kadal apa? Ada yang tahu nih? Kadal Arab itu jadi obat apa Pak? Jujur yang belum pernah tahu. Kan suka bilang kadal Mesir. Nah, kan? Ini kalajengking Arab. Ya, kata Rasul, wahai Abu Bakar, la takhaf, jangan takut ya Rasul, la tahzan, jangan sedih. Enggak ya Rasul, kenapa? Ini tangan saya digigit kalajengking. Atuh ngomong kata Rasul, kan ngomong jangan diem baik Bu, ngomong Bu ngomong, komen Bu komen, ya di share di subscribe sekalian kan, gitu. Diludahin sama Rasul, Allah sembuh lukanya Abu Bakar. Coba luka kita pakai ludah kita, sembuh apa jadi infeksi Bu? Infeksi. Itu kalau ludahin, gitu. Rasul berkeringat, kita berkeringat, tapi keringatnya Rasul tidak kayak keringat kita. Ceritakan waktu itu Rasulullah SAW beristirahat di Ummu Sulaim. Badan Rasul itu berkeringat panas, ya. Keringatnya Rasul itu dilapin, ya. Dilapin, diambil, dimasukin wadah. Nah keringatnya Rasul wanginya lebih wangi dari minyak listrik. Nah kalau keringat kita Bu, itu Rasul kalau pulang berdakwah ini istri-istri itu nyamperin Rasul sendiri. Keringatnya dilapin, ini istri yang berbakti. Coba ibu sekali-kali bapak pulang kerja lagi keringetan begitu dipanggil pasti coba mana keringetnya bawa minyak listrik aku perus. Berhikmah itu ya sama suami. Lah Rasulullah SAW lalat nempel di badan Rasul nyerosol. Nah kalau lalat nempelnya di badan kita nyerang bertelur karena bau. Kalau keringatnya Rasul itu nggak bau tapi wangi. Rasul manusia tapi bukan manusia sembarang manusia. Rasul adalah basyarun la kal mas. Ini gambaran baginda Rasulullah SAW digambarkan oleh para sahabat
bagaimana wajahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Bakar mengatakan, "Lamma ra'aitu ala syai'in ajmal min wajhi nuri wajhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kata sahabat Abu Bakar, saya tidak pernah melihat keindahan lebih keindahan wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam keterangan dikatakan, "Lau Allah ala Yusuf sulusan min ajmali dunya wa atullahu alayya kama min ajmali hadhihi dunya." Kata Rasul, kalau Allah memberikan kegantengan kepada Nabi Yusuf sepertiga dunia, maka Allah berikan kepadaku keindahan kesempurnaan dunia ini. Jadi Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf itu lebih ganteng. Nabi Muhammad, ya. Bahkan diceritakan di antara cucu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain itu mewarisi keindahan tubuh daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Sayyidina Husain mirip dengan Rasul itu dari perut bawah, jalannya mirip dengan Rasulullah, duduknya mirip dengan Rasulullah, ya. Kalau Sayyidina Hasan wajahnya mirip dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sayyidina Hasan itu kalau keluar rumah bercadar. Kalau keluar rumah bercadar. Ini Sayyidina Hasan. Kenapa Sayyidina Hasan kalau keluar rumah bercadar? Karena kalau nggak bercadar, perempuan di luar rumahnya beliau itu ngantri. Jangan salah sangka. Ngantrinya apa? Karena rindu pengen melihat wajahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keindahan. Bahkan di antara para sahabat ada yang tidak mau lagi bisa melihat setelah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Kenapa? Tidak mau lagi melihat keindahan selain daripada keindahan wajah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Rasulullah seorang anak, ya, yang terlahir tanpa pernah melihat ayahnya, ya, seorang anak yang bisa pertumbuh kembangannya tidak didampingi oleh ibunda tercinta. Nabi lahir dalam keadaan yatim. Rasul usia 6 tahun ibunya meninggal. Rasul diurus dengan siapa? Dengan pamannya. Pertama oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Sebenarnya kakeknya dititipkan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Tempahan yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW sangat dahsyat. Makanya orang anak yang muda seperti itu, insya Allah akan kuat menghadapi tantangan kehidupan yang ada di masa depan. Makanya jangan suka mengajak kalau anakku. Ya Bu ya. Ibu sayang sama anak gak Bu? Saya nggak ibu sama anak. Saya cuma kadang suka kebalik. Kata Ibnul Qayyim Az-Zawji, banyak orang tua yang merasa menyayangi anaknya padahal dia sedang menzalimi anaknya. Kenapa bisa begitu? Anak keinginannya diikutin semua, pengen HP dibeliin, tapi gak dikontrol, anak nangis sedikit dikasih. Itu tuh sebenarnya sedang akan menzalimi anaknya. Mental anak itu jadi mental pengemis, apa-apa diturutin, apa-apa diturutin. Banyak orang tua yang menyayangi, yang menyangka dirinya sedang menyayangi anaknya, memuliakan anaknya, padahal dia sedang akan menghinakan anaknya. Kenapa? Cara didik orang tua dulu dengan orang sekarang beda. Orang tua dulu kalau sekali ngomong sama anaknya gitu, orang tua sekarang ngomong sekali, anaknya nepalin 10 kali. Itu hati-hati. Kalau punya anak yang soleh, jangan salah mendidik. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Allimu auladakum bi hubbillah wa bi hubbir Rasul." Ajari anak kalian untuk mencintai Allah dan mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani akhlak daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan Nabi Muhammad adalah idola dalam hidupnya.
bersyafaat bagi kedua orang tuanya kelak. Bu ya, Bu, pengen punya anak yang soleh nggak Bu? Pengen anak jadi dokter atau jadi ustaz? Jujur. Ibu pengen punya anak jadi dokter atau jadi ustaz? Ibu kalau punya anak jadi dokter tiap hari, ibu tinggal nanti kirimin suntikan. Punya anak jadi dokter, ibu meninggal kirimin suntikan terus ya. Kalau punya anak jadi ustaz dikirimnya bulu ya. Ya, jadi ya, anak yang soleh dan solehah yang menjadi harapan yang akan nanti bisa menyelamatkan kita nanti di yaumul kiamat. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana tugas daripada baginda Nabi Muhammad SAW? Rasul bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Kata Rasul, tidak aku diutus di muka bumi ini melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Lalu bagaimana gambaran akhlak baginda Rasulullah SAW? Dikatakan wa khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasul adanya akhlaknya Qur'an. Dikatakan Rasulullah SAW syadidul haya'i wa tawadhu. Di antara akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW adalah Rasul sangat memiliki sifat pemalu dan tawadhu. Rasul tidak pernah sombong. Gak ini baru jadi RT, jadi RW, sombongnya minta ampun. Baru jadi bininya RW, jadi sombong. Gak begitu, enggak dari sini. Ya. Rasulullah SAW manusia terbaik, tidak pernah sombong. Suatu saat Rasulullah SAW bersama istri tercintanya Sayyidah Aisyah berjalan-jalan, tahu-tahu ada orang Yahudi lewat. Dikata sama Rasulullah SAW, "Assalamualaikum ya Muhammad." Kalau kita kan Assalamualaikum. Ini orang Yahudi sama Rasulullah SAW bilangnya apa? Assalamualaikum ya Muhammad. Sayyidah Aisyah gak terima. Sayyidah Aisyah gak terima. Marah Sayyidah Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak perempuan, kalau dimarah sekecap, lu balasnya 3 kecap. Perempuan. Jadi hati-hati sama perempuan ya Pak ya. Hati-hati, marah sekali Bapak bisa marah kembali kita 3 kali. Apa artinya assalamualaikum? Assalamualaikum ya Muhammad, mampus lu Muhammad, saya begitu. Ini istrinya Rasul marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mampus lu, disiksa lu, dilaknat lu sama Allah. Ini perempuan. Ya, ini perempuan. Kata Rasul, mahlan ya Aisyah, ya Humairah, mahlan, jangan marah. Mahlan, dajab aja wa'alaika. Assalamualaikum, mampus lu Muhammad, wa'alaika. Juga begitu bahasanya kan. Jadi dia perlu marah. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW berangkat ke masjid, mau sholat di masjid, nyampe keluar masjid ada yang ludahin tuh. Rasul nggak marah, senyum. Besoknya lagi lewat lagi diludahin lagi, Rasul nggak marah, senyum lagi. Besok lagi berangkat lagi diludahin lagi, Rasul nggak marah, senyum. Coba orang sini, Pak DKI mau ke masjid diludahin sama bocah, sekali oke dimaafkan, besok gua ajar di bocah. Siapa tuh ya? Ini Rasulullah SAW ketika suatu saat ke masjid lagi tidak ada yang mudah dicari sama Rasul. Dicari. Kenapa ini orang kemana? Dapat kabar ini orang sakit. Akhirnya Rasulullah SAW pulang ke rumah bawa makanan, ya, bawa ke makanan jemput orang yang biasa tadi meludahin. Nyampe di rumahnya itu orang yang teriak. Lihat Rasulullah SAW datang, kaget. Sadaqta ya Muhammad. Maha benar engkau wahai Muhammad. Aku meludahi engkau tiap hari. Engkau tidak mau balas. Tapi di saat aku sakit, teman-temanku belum ada yang datang, malah engkau duluan yang datang. Fasyhadu, maka saksikan oleh wahai Muhammad, amantu bika. Aku beriman kepada. Amantu billah wa amantu bika ya Muhammad. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada engkau wahai Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu
Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mau pergi dari rumah cium dulu kening istrinya, ya, dicium dulu kening istrinya, istrinya cium tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciumnya bukan di pipimu, ciumnya dicium di bolak-balik dicium. Pahala seorang istri cium tangan suami itu sama dengan cium hajar aswad. Apalagi kalau suaminya hitam. Nah kita itu pintu rumah sampai jebol setiap pergi juga nggak pernah pamit sama istri ibu ya. Ibu-ibu kalau pergi suka pamit nggak bu? Suka pamit nggak? Suka, tapi nggak ini tetap baik keluar kebelah. Nah, gitu ya. Rasulullah SAW kalau pulang itu nggak perlu dilihat dulu bayangan di pintunya ini istrinya ada bayangannya nggak? Kalau ada bayangan istrinya kenapa? Karena Sayyidah Khadijah itu tidak pernah berani masuk kamar sebelum Rasul itu masuk kamar duluan. Lah kita laki belum pulang kita udah ngorok kayak mana ya? Ibu, ya iya. Sayyidah Khadijah nggak pernah tidur, nggak pernah naik ke kasur sebelum Rasulullah SAW lebih duluan naik. Lah ibu-ibu mah model sekarang ya Allah laki paling ngetang-tang, baju 3 hari nggak dicuci. Giliran keluar kayak model, giliran di rumah kayak gembel. Enggak ibu-ibu sini yang di sono. Iya. Soal ini Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah adalah manusia panutan. Galak sebagai suami, bu. Rasulullah itu nggak gampang marah. Rasulullah nggak gampang marah. Ya. Tapi jangan coba-coba. Kalau aturan syariat yang dilanggar, Rasulullah SAW sangat marah. Dan kalau kita beda, balik kerja pulang ke rumah bukan tutup saji, katanya makanan, sewot langsung banting tutup saja. Ini kurang ajar ya, itu udah capek-capek kerja, balik gak ada makanan dasar. Tenang gak baik, tenang gak. Ini suaminya pulang belum masak, pulang ngobrol di tetangga, gitu ya. Jadi disyukuri. Ibu ya, syukuri ya Bu ya. Punya suami pas-pasan disyukuri. Gak apa-apa, bukan pas-pasan yang penting duitnya banyak. Ibu ya. Ya Bu ya. Ibu punya suami ganteng duit banyak, sama suami pas-pasan tapi duitnya banyak. Bingung kan jawabnya? Punya laki ganteng duit banyak juga tiap laki keluar rumah. Ya Bu ya. Apalagi tetangga sebelah udah mati itu lakinya baru. Semuanya harus disyukuri, ya Pak ya. Punya bini cerewet syukurin Pak, lumayan. Gak perlu punya tinggi, ya. Punya bini gendutan dikit gak apa-apa, lumayan gak kelihatan orang. Dari paling seminggu gak kelihatan orang, ya. Jadi kita itu harus pandai bersyukur, ya. Ibu-ibu hormat sama suami, hati-hati. Ini mah belum habis makan jengkol, habis makan pete, suami datang mau sikat gigi. Aduh. Ini akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW diberikan contoh. Bagaimana keluarga baginda Rasulullah SAW yang contohkan kepada kita semuanya. Akhlak berakhlak sebagai suri tauladan untuk umat manusia. Barang siapa yang mencontoh Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa yang bisa mencontoh, mentauladani baginda Nabi Muhammad SAW? Ada 3 orang. Siapa itu? Iman kana yarjullaha, yaitu orang-orang yang berharap pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul demen sholat. Kalau kita demen sama Rasul, berarti kita harus demen sholat. Ya. Rasul kalau sholat lama, para sahabat mencontoh Rasul kalau sholat lama, ya. Sampai kalau sholat jadi imam harus diingetin, kalau jadi imam yang lama-lama. Nah, kalau kita nyarinya yang cepat. Sholat tarawih, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Makmumnya ada yang bikin ragu ini.
Loh, katanya cinta sama Rasul. Rasul kalau sholat surat Al-Baqarah, tambah lagi Ali Imran. Nah kita kalau model begitu, terawih di sini, jangan surat Al-Baqarah, ya, baru itu yang boleh cukup sekalian terawih, cukup sekalian imam itu aja. Nah kalau Rasul sholat sampai bengkak, ya. Kalau kita kaki bengkak karena komis. Ya nggak apa-apa Pak. Kalau kita tidak bisa mencontoh semua yang dilakukan oleh Rasul, maka sebagiannya. Wa idza la yudraku kullu wa yudraku kullu. Kalau kita tidak bisa mencontoh semuanya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sebagiannya saja. Ya. Kalau Rasul tahajudnya misalkan banyak 11 rakaat, ya. Kalau kita tahajudnya 2 rakaat. Rasul sholat duhanya 12 rakaat. Kalau kita 2 rakaat. Kalau lagi banyak utang 4 rakaat. Gak kebayang-bayang utangnya 8 rakaat. Gak kebayang juga akhirnya berhenti sholat. Nah ya begitu. Repot. Rasul itu sukanya sholat. Makanya kalau kita cinta sama Rasul harus demen sholat. Apalagi puasa Senin Kamis, kalau nggak Senin Kamis ya sudah Seninnya aja. Kalau Rasul baca Quran itu banyak yang kita baca, minimal habis subuh Yasin, habis maghrib Tabarok, ya, habis asar Waqiah, itu baca semua. Sebagiannya saja kalau memang belum bisa semuanya mencontoh Rasul. Apalagi yang disukai Rasul. Rasul dikatakan idza da'akul miskina ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Di antara akhlaknya baginda Rasulullah SAW, kalau dipanggil, diundang sama orang miskin, Rasul itu bakal datang cepat. Nah, beda sama kita sekarang. Kalau yang manggilnya rada-rada anyep tangannya, atau anyep tangannya. Orang kalau nggak punya duit itu tangannya anyep, nggak usah dipegang tangannya. Ibu-ibu dibilang anyep tangannya, kalau nggak punya duit pegang-pegang. Anyep tangan gitu. Ya, Rasul kalau dipanggil sama orang miskin cepat datang. Beda sama sekarang. Kalau yang manggil yang miskin males datang. Ibu, bapak-bapak, tahlilan, ini ya, datangnya malas. Tapi kalau orang kaya yang punya acara, datangnya cepat. Nah, itu kita kembalikan. Kalau Rasul itu lebih demen dekat dengan orang miskin. Kalau kita lebih demen dekat sama orang kaya. Kalau kita di sini gitu enggak ya? Enggak. Bahkan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsurni fi jumratil masakin. Begitu cintanya Nabi sama orang miskin. Tapi ini doa jarang sekali umat Nabi Muhammad yang mengamalkan doa ini. Ada di sini yang ngamalin doa ini enggak, Bu? Ibu, ada yang ngamalin doa ini enggak? Allahumma ahyini miskinan. Itu doanya Nabi. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Yakin orang sini gak bakal ada yang ngamalin? Ada yang berani ngamalin gak? Kalau ada yang berani ngamalin, saya aja ini miskin-miskin 3 hari. Ya Allah, janganlah ya kurang hukum. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsurni fi jumratil masakin. Ini cintanya Nabi sama orang miskin. Sampai Nabi mengatakan berdoa kepada Allah, jadikan aku orang miskin, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Jadi hidup orang miskin. Ada orang miskin di sini? Tidak ada. Kata siapa di sini ada orang miskin? Tidak ada, Bu. Ibu mau saya kasih kalung 1 kilo? Mau, Bu? Tapi saya minta kepadanya, mau nggak? Ibu mau saya kasih gelang 1/2 kilo, tapi saya minta tangannya 1, mau nggak? Jadi kita ini semuanya kan kaya. Bu, mau saya beliin liontin? Saya beliin antingnya isinya berlian. Tapi saya minta telinganya 1, kira-kira mau nggak? Berarti kita semua ini kan kaya. Makanya jangan suka lupakan nikmat dari Allah. Sehat itu nikmat. Banyak orang yang
melupakan betapa besarnya nikmat sehat, baru terasa kalau sudah sakit. Ya, Bu, kalau tambah umur itu tambah dikurangi nikmatnya. Nikmat tidur dicopot sama Allah, beda dulu kalau udah tua kan. Nikmat makan biasanya gas aja kan. Baru udah tua mah mengkol giginya kan. Waduh. Apalagi kalau dulu kurban, waduh, makan sate udah tua. Yang kemakan bukan daging tapi giginya. Makanya nikmat sehat itu penting. Jadi kata Nabi, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Gunakan yang 5 sebelum yang 5. Apa itu yang 5? Sehatmu sebelum sakitmu, hidupmu sebelum mati, mudamu sebelum tua. Jadi gunakan itu semua. Jangan sampai kita menyesal. Kata Nabi, umur umat ini tidak akan pernah jauh dari umur nabinya. Nabi Muhammad, Nabi kita umurnya berapa? 63. Nah kita umatnya gak bakal jauh-jauh dari 63. Bahaya nih kalau yang udah 62 11 bulan. Berarti tinggal berapa bulan saja. Nah kalau udah yang lebih dari 63, hati-hati. Kesandung dikit biasanya dadakan. Nah, hati-hati baik. Makanya kata Rasulullah SAW, la yajadu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Nanti di yaumul qiyamah itu akan ditanya. Tidak akan bergeser dua kaki kita nanti di yaumul qiyamah sebelum ditanya dari 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afdah. Dihabiskan untuk apa umurnya? Apakah umurnya buat ngaji, buat baca Quran, atau buat nongkrong di gazebo, main kartu, ngomongin orang? Yang mana negara-negaranya? Apa waktunya habis sholat subuh ikut pengajian, terus sholat duha, terus baca Quran sampai tidur, sampai duhur bangun, nanti asar bangun, yang lain sholat dia masih tidur. Akan ditanya umur ini dihabiskan untuk apa? Lalu yang kedua dia akan ditanya apa? An-jasadihi fima abla. Akan ditanya masa mudamu itu digunakan untuk apa? Sehatmu itu digunakan untuk apa? Itu akan ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya apa? An-malihi min aina kasabah wa fima anfaqah. Juga akan ditanya hartamu itu didapat dari mana? Bagaimana cara dapatnya dan digunakan untuk apa? Ada yang bilang harta tidak dibawa mati oleh siapa? Bisa aja dibawa mati, tapi kalau diinfakkan di jalan makanya kalau kira-kira duitnya banyak di bank, cepet-cepet habisin. Nanti nyesel, bapak punya duit di bank 1 miliar, meninggal, bininya nikah lagi, sengsara seumur. Ya. Lalu selanjutnya apa? Min ilmi. Juga akan ditanya ilmunya diamalkan atau tidak. Ya, itu 4 hal yang akan ditanya. Rasulullah SAW teladan semuanya. Umurnya Rasul dihabiskan untuk ibadah, taat dan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Badannya Rasul hancur lebur, Rasul berdakwah untuk dilemparin batu, dilemparin batu sampai berdarah. Jasadnya Rasul digunakan untuk berdakwah. Rasul malah enggak. Coba kalau orang pengen dakwah misalkan ke Koyomerto, nah nyebrang dakwah sama orang Koyomerto dilemparin batu, lari datang malaikat Jibril. Lu kenapa? Ini orang Koyomerto yang dititip gua. Udah, kata malaikat Jibril, gimana kalau di Gunung Pinang gua tinggalin ke orang Koyomerto? Kalau Nabi nggak begitu. Nah kalau kita sikat, hancurin. Nah kalau Nabi tidak. Ini Rasul tidak gampang marah, ya, tapi bukan berarti tidak pernah marah. Ini kalau bapak-bapak yang nggak pernah marah ini bahaya. Bapak-bapak di sini suka marah apa enggak deh? Karena sekarang ada ikatan suami takut istri kalau di rumah, ya. Alias istiqomah. Ini bapak-bapak sini istiqomah semuanya. Jangan gampang marah, tapi juga jangan tidak marah kalau melihat keluarga kita melanggar syariat agama. Anak kita tidak menutup
mau kau tiap hari baca Quran sampai selesai, tapi kau biarkan anak-anakmu tidak menutup aurat, kau biarkan anak-anakmu tidak sholat, maka semuanya percuma. Kau tidak akan pernah masuk surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Allah, waktu sudah menunjukkan 11:11. Mudah-mudahan semuanya sama dengan saya, semuanya lapar dan pengen minum. Mudah-mudahan semuanya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, mudah-mudahan Allah angkat kesulitannya, mudah-mudahan Allah mudahkan setiap urusan dan urusan berkah kehidupan keluarganya, anak-anak soleh. Innama gunabtu bil amr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدار أن يزى وعنه والبشر أضحى مولنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدار يزى وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا نفس طيبي بالله